Siap-siap, sebentar lagi Tsunami Trophy. Jadi kemarin MU akhirnya menang 4 kali berturut-turut mengalahkan Arsenal 3-1. Arsenal akhirnya setelah 5 kali menang beruntun kalah ya di pertandingannya yang ke-6 dan MU sekarang di peringkat ke-5. Tapi hari ini tentu aja nggak akan cuma ngebahas itu, tapi ngebahas topic of the week. Untuk kali ini sepertinya VAR ya, atau Video Assistant Referee. Jadi nanti kita akan bahas itu di Tiang Jauh. Jangan kemana-mana. Welcome. Ya, selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Dan hari ini kita akan ngebahas game week 6 kemarin, ngebahas preview game week 7, dan juga mulai minggu ini Liga Champions kan mulai ya di bulan September. Jadi akan bahas pertandingan mana yang layak untuk kita begadang untuk nonton, terutama buat yang netral ya. Kalau buat yang punya tim favorit ya udah jelas pasti bangun dong nonton tim favoritnya, pasti dong, iya dong, masa enggak. Tapi udah, kita mulai aja game week 6 dari pertandingan pertama, yaitu Everton melawan Liverpool. Pertandingan pertama banget jam 6:30, masih siang. Biasanya gue tuh punya kepercayaannya kalau lu main FPL terus yang mau lo kaptenin itu adalah yang main jam 6:30, jam 7, pokoknya yang paling awal yang masih matahari bersinar. Nah itu biasanya kalau lo pasang kapten dia nggak hasil. Dan ini terbukti lagi-lagi di pertandingan kali ini setelah Everton dan Liverpool 0-0. Jadi kalau lo mengapten Salah atau Trent Alexander-Arnold, maka zong, tidak ada hasilnya. Tapi di pertandingan ini yang menarik adalah lagi-lagi Liverpool kepleset, dan Salah ini nggak tahu kenapa sejak Piala Afrika awal tahun ini itu performanya terus menurun gitu, kayak kurang semangat gitu ya. Mungkin dia patah hati karena di Piala Afrika kalah di final, atau mungkin masih adaptasi soalnya sekarang udah nggak ada Sadio Mane. Tapi di pertandingan ini sih, dari pertandingan pertama udah kelihatan kalau yang akan menjadi topik adalah VAR atau VAR atau Video Assistant Referee, karena golnya Everton yang dianulir itu sebenarnya gue bilang tipis banget sih offside-nya sebenarnya. Dan ya gimana ya, kalau VAR udah bilang offside, ya udah sih. Gue bilang VAR ini masih perlu disempurnakan, terutama peraturannya, kapan wasit lihat VAR, terus siapa yang ngasih keputusan, apakah wasit atau wasitnya VAR. Pokoknya game week ini banyak banget lah. Gak cuma di pertandingan ini, nanti kita akan bahas tiap-tiap pertandingan yang ada kontroversi VAR-nya. So 0-0 Liverpool 2 kali kena tiang, dia sekali, Darwin sekali, dan Salah terakhir juga punya peluang buat membawa kemenangan. So 0-0, Liverpool kepleset lagi. And now next pertandingan adalah Chelsea 2, West Ham 1. Di pertandingan ini kalau gue jadi West Ham itu nyesek banget sih, karena sebenarnya mainnya penuh semangat, kemudian peluang yang dibuat Chelsea itu juga nggak banyak gitu. Dan ya walaupun golnya sih sah-sah aja golnya ya, tapi gue bilang West Ham harusnya layak dapat poin minimal, terutama gol terakhirnya itu yang dianulir VAR gara-gara si Mendy dipikir foul, padahal kan ya cuman kontaknya minimal banget sih. Jadi gue nggak tahu deh, gue sih sepaham kalau harusnya West Ham ini golnya tetap dihitung gol, jadi harusnya 2 sama. Tapi ya again, seperti topik di awal yang gue bilang, kalau VAR ini butuh perbaikan ya. Dan next ada Aston Villa lawan Manchester City 1-1, seperti pertandingan-pertandingan City pada umumnya di mana mereka gagal menang. Harusnya tuh City ini bisa menang dari peluang yang mereka bikin. Ada kena tiang juga kan free kicknya De Bruyne, terus ada peluangnya Haaland yang tendangannya kurang ke kiri dikit gitu, malah ngarahnya ke kiper. But Aston Villa mainnya semangat. Aston Villa sama Everton ini kan 2 manajer yang legendaris waktu jadi pemain ya, si Lampard sama Gerrard, dan mereka kayaknya sekarang ini lagi struggling dan mainnya semangat juga. Jadi sepertinya 2 tim ini masih nggak pengen pelatihnya dipecat sih. Dan lagi-lagi karena wasit, si Aston Villa ini juga golnya yang kedua yang Coutinho itu dianulir, padahal aneh sih gue bilang, karena satu itu nggak offside tuh, kan itu dianulir karena dipikir offside kan si pemainnya Aston Villa yang build up golnya itu. And then kalau itu terjadi gol, harusnya VAR ngecek dong. Dan VAR kalau ngecek itu nggak offside, nah harusnya golnya gol. Apalagi pemain City juga nggak ada yang protes kalau offside kan, nggak ada yang angkat tangan gitu. Mereka tetap fokus ke pertandingan. Jadi gue nggak ngerti
lagi-lagi topiknya adalah VAR ini perlu perbaikan. Kayaknya memang tiap musim sejak ada VAR itu ada beberapa minggu di mana tokoh utamanya itu VAR ya. Kayak seolah-olah, gue gak bilang di setting, tapi kayak seolah-olah di setting, oke, minggu ini VAR buat keputusan kontroversi sebanyak mungkin. Dan jadi topik nih. Dan ini semua kayak mencoba membayangi kehebatannya MU dalam mengalahkan Arsenal 3-1, jadi ketutup oleh kontroversinya VAR itu. Sekarang kita ke MU Arsenal 3-1, 4 kemenangan beruntun buat MU. Kalau boleh jujur, saya sebagai fans MU, walaupun gue objektif ya kalau menilai, kan gue musim lalu juga bilang MU ini sampah kan. Nah, gue bilang sebenarnya Arsenal mainnya lebih bagus. Sampai ketinggalan 2-1 pun sebenarnya mainnya Arsenal lebih bagus. Mereka mendominasi dan kebobolnya karena counter attack kan. Cuman yang banyak disorot adalah si Arteta ini tuh kayak panik gitu. Padahal kan kebobol 2-1 waktu sisa masih 20 menit ya. Tapi dia terus cepet-cepet panik, ganti 3 pemain sekaligus dan ganti formasi juga jadi 3-5-2 kan dari 4-2-3-1 dan malah langsung ke counter dan kebobol yang ketiga. Padahal gue bilang MU tuh main bagus lebih bagus dari Arsenal, maksud gue itu di menit 10 sampai 15 menit lah, 10-15 menit pertama, dan habis itu ya Arsenal yang lebih mendominasi. Tapi ya sepak bola kan banyak-banyakan gol ya, bukan lama-lamaan mendominasi ya. Jadi ya MU menangnya oke sih, layak menang sih. Soalnya ya lebih efektif, lebih efisien dan mengontrol pertandingan. Kayak walaupun ball possession-nya menang Arsenal, tapi MU ini mengontrol pertandingan dalam kondisi nggak punya bola. Dan itu kan memang yang dilakuin Ten Hag kan. Biasanya di Ajax kalau lawan tim-tim besar di Liga Champions. Nah buat fans MU, yang mungkin udah siap-siap tsunami trofi, mendingan dengerin kata pelatih MU Erik Ten Hag yang bilang kalau oke, fans boleh bermimpi ya untuk bersaing memperebutkan juara Liga, tapi tetap harus ingat kalau ini masih proses. 2 kali big match lawan Arsenal dan Liverpool menang semua sih, tapi mainnya kan counter attack mirip dengan zamannya Ole. Ya walaupun ini perbedaannya adalah soalnya golnya nggak murni counter attack ya. Kayak gol pertamanya MU si Anthony itu kan tim gol ya, gue bilang tim gol yang bagus banget, 18 passing baru terjadi gol. Jadi ya boleh senang, boleh bermimpi, tapi tetap berpijak di darat. Jangan terus arogan, tetap harus lihat proses. Gue sih juga top 4 bisa lah, cuman kalau juara ya butuh keberuntungan yang lumayan gede. Next, ada Brighton lawan Leicester 5-2 yang gue ambil dari pertandingan ini. Leicester bahaya banget sih. Belakangnya bener-bener bolong-bolong. Kehilangan Fofana sama Kasper Schmeichel ngefek banget. Ward itu Danny Ward, aduh jelek banget sih gue bilang sebagai kiper. And Brighton sendiri semakin menunjukkan ya kalau mereka ini gak boleh dipandang enteng. Mereka ini adalah tim papan tengah yang paling bagus kalau gue bilang dari cara mainnya, dari pelatihnya juga si Graham Potter. Gue kan dulu gue sempet pengen pelatihnya MU itu Graham Potter habis Ralf Rangnick. Walaupun gue waktu itu mikir ya kalau gue jadi Graham Potter sih gue nggak mau sih pindah ke MU. Soalnya Brightonnya ini udah timnya dia banget gitu dan semua pemainnya udah rela mati buat dia. Jadi dia mana mau pindah ke MU yang ruang gantinya itu, locker roomnya itu hancur-hancuran. But nanti ya siapa tahu habis Ten Hag pergi terus pelatihnya MU Graham Potter. Tapi Ten Hag perginya itu pergi meninggalkan kesuksesan, jangan pergi karena dipecat. So itu dia review dari game week 6. Kita ke prediksi game week 7. Oke, langsung aja. Fulham Chelsea 1-1. Chelsea gue gak percaya sama defense-nya. Si Mendy ini udah berapa kali blunder. Terus ada Bournemouth Brighton 0-2 menang Brighton. Kalau lu belum nonton Brighton match of the week gue, kalau lu sebagai netral ya, itu coba nonton ini deh, Bournemouth lawan Brighton. Soalnya lu bakal ngeliat lah si Brighton ini mainnya oke banget. Bournemouth sendiri gue tetap menganggap ini tim terjelek di Premier League saat ini. Leicester Aston Villa 2-2. Liverpool Wolves 2-0. Southampton Brentford 0-1. Ya inilah lu bisa lihat di sinilah prediksinya. So langsung next. Untuk
Liga Champions kan mulai nih minggu ini ya. Gue pilihin partai big match yang seru buat ditonton aja ya. Yang hari Rabu dini hari itu ada PSG lawan Juventus. Juventus lagi buruk, lagi jelek di Liga. And PSG lagi bagus-bagusnya. Messi juga mulai ngetel ya di PSG. And Kamis dini hari ada 2 match. Lu pilih aja mau nonton Inter Bayern Munchen atau mau nonton Napoli Liverpool. Kalau gue ya milihnya nonton Napoli Liverpool, kayaknya itu lebih imbang deh daripada Inter lawan Bayern. Inter juga lagi jelek soalnya. Nah, Napoli Liverpool karena Liverpool lagi jelek, nah jadi imbang. So itu dia preview Liga Champions, preview Game Week 7. Kita ketemu lagi minggu depan di Tiang Jauh. And I guess that's it. Di sini Popo Kusen. Jangan lupa nonton di YouTube Popo on the Radio. Ada Tiang Jauh, ada Off the Record, ada Popo on the Radio. And bisa juga dengerin podcast ini di Spotify Off the Record. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.